Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Nas'alukallah mujabah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada minggu ini kita kehilangan 3 orang qori yang salah satunya berskala tingkat internasional. Itu kakak kelas saya di perguruan tinggi Ilmu Al-Quran. Yang pertama Kiai Haji Abdul Rauf, yang kedua Kiai Haji Ahmad Muhajir, itu qori internasional, dan yang ketiga Kiai Haji Ismail, pengasuh Pondok Pesantren Pandanaran cabang Lampung. Itu 3-tiganya kakak kelas saya dan qori. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus untuk Pak Haji Mahali yang juga dari kemarin sore dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Karawaci. Tadi malam saya sudah ketemu ke sana. Kita doakan moga-moga cepat sembuh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Pagi ini kita akan membaca surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Allah yang maha adil, meskipun dia berkuasa mutlak terhadap makhluknya, tetapi masih mengajari kita tentang keadilan. Meskipun sudah jelas-jelas iblis itu melakukan pelanggaran hukum dan moral, disebut melanggar hukum karena dia tidak melaksanakan perintah Allah, tidak menegakkan syariat Allah untuk sujud kepada Adam. Dianggap tidak bermoral atau cacat moral karena dia merasa diri lebih hebat dari Adam dan merendahkan silsilah Adam.
siapapun yang membaca kisah ini akan paham bahwa iblis memang bersalah. Tetapi Allah mengajari kita, meskipun Allah bisa langsung menghukum, masih memberikan kesempatan kepada iblis untuk dua hal. Pertama, membawa persoalan ini kepada persidangan. Jadi tidak membiarkan benar dan salah diputuskan oleh publik, tetap dibawa ke pengadilan dulu lah, kira-kira begitu kalau sekarang. Iblis disidang. Jadi yang menentukan benar dan salah, vonisnya ada di pengadilan. Kalau bahasa sekarang seperti itu. Tapi jangan dikatakan bahwa Allah punya gedung pengadilan, kan begitu. Ini kan normatif. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran, jangan main hakim. Itu salah dan tidak salah ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan sesuai proses persidangan. Jadi fakta hukum lah istilah itu. Berdasarkan fakta hukum, setelah dilakukan persidangan terhadap saudara terdakwa iblis, diputuskan, divonis secara sah dan meyakinkan bahwa iblis telah melakukan pelanggaran berat. Untuk itu kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi berupa pengusiran dari al-jannah. Kalau sekarang mungkin di penjara, gitu loh. Yang penting tidak kumpul sama orang lain. Dan itu nanti konsep penjara kita akan bahas ketika bahas surat Yusuf, sehingga kita tahu sebenarnya apakah hari ini penjara masih perlu apa tidak. Nah, divonis seperti itu, iblis tidak melakukan upaya hukum. Misalnya banding kemana? Banding itu kan kalau di bawah, nah ini udah puncak langsung. Atau misalnya minta keringanan, atau setelah divonis itu kemudian dia di masa hukuman itu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meringankan hukumnya, misalnya selama di dalam hukuman itu baik gitu, memperbaiki diri gitu. Kan biasanya kalau orang sudah divonis itu pakai peci tiba-tiba gitu. Kayak gomis gitu. Yang tasbih mulu, sidang aja bukan tasbih. Tetapi iblis ini aneh. Cetha welo-welo bahwa dia melakukan pelanggaran hukum dan moral, cacat moral. Ketika diberi sanksi, bukannya menyadari, malah seolah-olah menyalahkan pengadilan gitu loh. Yang disalahkan itu adalah penegak hukum, Allah yang disalahkan. Apa kata dia? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim.
karena engkau telah menvonis aku sebagai orang yang tersesat, maka aku akan menghalangi Adam dan keturunannya, akan kuhalangi dari jalanmu yang lurus. Sebab apa? Gara-gara Adam lah aku divonis salah. Duh, Adam diem kok. Yang salah kan kamu yang tiap hari caci maki Adam di medsos. Ini nih, kemarin masalahnya cuma dengan Adam tok. Sekarang menjadi hum. Hum itu siapa? Mereka itu siapa? Adam, istrinya, anaknya. Kalau nanti ada cucunya juga. Tapi kan cucunya masih kecil. Waktu itu belum ada. Yang ada baru Adam. Bini belum ada, anak belum ada, tapi sudah ada dalam perencanaan. Kalau satu saat Adam punya istri, lalu punya anak dan cucu, semua keluarga besar Adam akan aku celakakan. Yang disalahkan Allah, padahal dia sendiri yang nggak nahan mulutnya itu loh, membuli Adam. Salahnya apa? Orang Adam diem kok. Hum sekarang. Perhatikan ini. Berarti kita termasuk targetnya juga nih. Ustaz Taufik bagian juga. Rahman juga bagiannya. Rahman juga masuk ke dalamnya. Hum di sini. Kasusnya hanya berurusan dengan Adam. Nah, kenapa anak Adam dibawa juga? Bini Adam juga. Paham ya? Kok ngeliat kemana-mana? Ya memang iblis tidak menemukan kesalahan pada Adam. Salahnya apa? Adam belum pernah melakukan kesalahan kok. Memang dasarnya sejak awalnya sudah iri. Kemunculan Adam itu, maksud saya penciptaan Adam itu telah menimbulkan rasa iri dalam dirinya. Karena apa? Ada pergeseran kehormatan. Kemarin kan dia cukup terhormat, iblis itu. Bagaimana tidak terhormat? Ketua partai jin. Apa coba? Begitu Adam muncul, tergeser kehormatannya. Maunya kan kalau bisa Adam ya jadi anggota lah selamanya gitu loh maunya. Bahaya kalau dibikin partai baru nih Adam nih, gitu loh kira-kira. Jangan ya, bisa kemana-mana. Bisa terlihat. Sumpah, ini bukan sumpah palapa. Sumpah iblis di hadapan Allah, saya akan hambat Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang lurus, supaya dia juga nanti dapat sanksi hukum seperti aku. Kalau aku divonis masuk penjara, kalau aku divonis salah, aku akan berusaha anak cucu Adam juga melakukan kesalahan biar kena hukum seperti engkau juga. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang kekeh maksa tangkap penjarakan. Memang itu sudah sumpahnya. Salah atau tidak salah, iblis akan berusaha supaya Adam ditangkap gitu kira-kira ya. Nah, wes. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian
untuk jangka panjang kan pakai summa. Summa itu next, bukan now, next. Berikutnya, program berikutnya jangka panjang. Itu orang Sunda kan jangka imah tuh. Jadi iblis itu punya program jangka pendek, punya program jangka panjang. Nah, jangka panjangnya kita sasarannya. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka aktif, silaturahmi, melakukan pembinaan. Nah, kalau belakangan datang itu tidak usah datang ke rumah, cukup datang lewat medsos. Ini surah Iblis. Aku akan datangi mereka dari arah depan mereka, menghambat anak cucu Adam melakukan kebaikan. Amin khalfihim, dari belakang, tak ganduli dari belakang, jangan sampai bergerak maju, jangan sampai maju. Wa an aimanihim, dari sisi kanan, pendampingan. Bukan min tapi an. Kalau min kan dari, an dari arah. Wa an aimanihim wa an syama'ihim, juga dari sisi kiri. Lakukan pendampingan. Wih, hebat. Kalau perlu aku masuk staf. Taziatnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan dapatkan mayoritas mereka bersyukur. Hanya sedikit targetku di antara anak cucu Adam yang dapat bersyukur kepadamu, hanya sedikit. Mayoritas harus ikut nasihatku. Itu selamanya. Nah, apakah sumpah iblis ini ampuh? Lihat surah Sabah ayat 20. Wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Shadaqallahul azim. Iblis sudah bisa membuktikan, meyakinkan. Nah, ini ayat ini kan berkenaan dengan kaum sahabat. Ketika kaum sahabat diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bumi yang subur, mereka disuruh bersyukur pada Allah, tapi mereka fa'a'radu, berpaling, tidak bersyukur. Nah, setelah mereka dihancurkan alamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan ini, wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu. Iblis sudah bisa meyakinkan kepada kebanyakan manusia, memandang kejahatan itu kebaikan, memandang kebatilan itu adalah kebenaran. Jadi dirasa manusia itu bahwa melakukan kejahatan itu sudah benar. Menipu itu dianggap sebuah kebenaran, sebuah strategi. Iya. Mengkufuri nikmat Allah itu dianggap sebagai syukurannya. Begitu hebatnya mereka meyakinkan konstituennya. Illa qalila, illa fariqa. Dan fariqan minal mu'minin ini ada dua tafsirnya. Fariqan minal mu'minin. Yang tidak mempan diyakinkan oleh setan itu, minnya ini kan dua. Bayan atau tab'id. Apa bedanya? Kalau bayan artinya apa? Satu golongan, yaitu
Tapi kalau tab'id dari, bisa dibedakan nggak tidak? Inna fariqan minal mu'minin, yang tidak mengikuti iblis itu hanya segolongan manusia, yaitu orang-orang beriman. Masih banyak kan, lumayan kan? Lumayan. Jadi kalau kita kemarin begini, manusia, ini dua, kafir, mukmin. Tafsir pertama, bahwa semua orang beriman selamat dari godaan setan, dari provokasi iblis. Tetapi kalau makna yang kedua, illa fariqan minal mu'minin, kecuali segolongan dari orang beriman, artinya orang beriman itu macam-macam. Nah, yang selamat cuma segolongan. Dikit banget. Sukses besar kampanye iblis, mengkampanyekan cinta dunia, mengkampanyekan melawan syariat Allah, sukses besar, dan yang tidak dapat digoda dan diyakinkan hanya sebahagian kecil dari umat manusia, atau sebahagian kecil dari manusia yang sudah beriman. Artinya orang yang sudah beriman pun kebanyakan kena, bisa diyakinkan oleh iblis. Kita masuk yang minal mu'minin apa kira-kira? Kira-kira kita masuk yang mana tuh? Terserah ya, pilih aja sendiri. Ini yang selamat nih, ini selamat nih, selamat nih, ini celaka nih. Kita yang mana nih? Masuk mana nih? Ya pengennya mah iya dong yang selamat. Apa yang kita rasa-rasa? Ayo kita rasa-rasa sekarang ya. Mana yang lebih kita nikmati? Saat kita melaksanakan perintah Allah atau saat melaksanakan perintah hawa nafsu? Mana yang lebih lezat? Tahajud apa tidur? Ayo. Sebenarnya gampang. Untuk membuktikan bahwa yang lebih lezat di antara keduanya ada cirinya. Kalau orang makan lezat biasanya nambah. Ya. Kalau panjenengan bertemu dengan rumah makan yang enak, sekarang makan enak, besok datang lagi kan? Berlangganan. Kita sudah berlangganan tidur apa belum? Langganan. Langganan tahajud ya? Itu aja jawabannya. Lihat aja badannya, kalau gemuk mencurigakan itu. Ayo. Kalau nikmat biasanya nambah dan lama menikmatinya. Mana yang lebih lama? Makan apa sholat? Makan ada qobliyah, ada ba'diyahnya kan? Iya, qobliyahnya ikan asin, ba'diyahnya ngisep rokok. Kopi. Oh, kopi saya nggak bikin satu kopi. Misbah. Ada nggak kita sholatnya qobliyah, ba'diyah? Pasti nggak? Pasti nggak? Bahkan kalau orang itu punya kecintaan, punya kesenangan, makanan itu ngemil di bawah mana-mana. Isinya itu aja. Di kantong ada kacang, di tas ada kacang, di meja kantor ada kacang. Karena memang cinta. Kita pernah nggak ngemil ibadah sunat? Itu yang saya salut dulu Bang Radio Roma Irama ya. Dia kan punya tasbih 30 biji itu. Kemana-mana dibaca, pakai. Ngemilnya wirid itu, zikir itu. Ngemil. Dan saya mendengar tasbih beliau, Haji Roma Irama, di Jawa Tengah kan ada rumah makan itu. Gak saya sebut lah, tapi saya udah tahu tempatnya, tahu alamatnya.
Jadi tiba-tiba si pemilik rumah makan besar itu tempat kumpul para kiai, minta tasbih beliau. Ngaji saya minta itu ya. Kenapa minta ini? Sebelumnya dulu, rumah makan itu dipenuhi dengan gambar Oma Irama dari depan sampai kamar mandi. Oma semua. Tanya, Ji, lu ngapa rumah makan gambar gua semua? Karena ada satu peristiwa lah, jangan sebutkan. Dah, ini takut jadi nanti malah jadi fitnah kan. Dah, ada peristiwa, pokoknya senang aja lah itu. Kenang-kenangan. Saya minta kenang-kenangan tasbih itu aja. Cuma dia teman saya. Tapi karena persahabatan dikasih. Ketika beliau sakit keras mau wafat, pesan ke anaknya, tolong tasbih ini nanti taruh di tangan saya. Walaupun saya sudah mati, taruh tasbih ini di tangan saya. Nah, karena ini temannya. Jadi ngemil pakai tasbih, biasanya Bang Romo ngemilnya ini. Tapi kalau lagi latihan studio, istirahatnya beliau duduk baca Quran biasanya. Nah ini orang-orang tidak tahu dan saya kira tidak perlu ditafsirkan macam-macam karena beliau memang wajar aja gitu. Muslim. Ya. Kita biasa ngemil nggak wirid? Kita ngemil selawatan gitu kan. Para ulama besar itu nyaris tidak pernah kosong waktunya dari Quran, zikir dan selawat. Di mana saja. Dan itu mereka lebih merasa tertarik untuk melakukan itu daripada membicarakan orang. Kita kan lebih senang membicarakan orang daripada sholawat, daripada baca Quran, daripada zikir. Nah, kita kembali ya. Iblis telah bisa meyakinkan mayoritas manusia untuk mencintai yang dia cintai, membenci yang dia benci. Pada cinta dan benci dia terbalik. Serah manusia. Illa qalila. Siapa mereka yang selamat? Dia di dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Sudah ketemu? Oh, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Shadaqallahul azim. Ketertarikan dan kecenderungan manusia melakukan perbuatan buruk itu dia karya iblis, itu dia kerja setan, hasil kursus dari setan. Kita akhirnya hanya saling menipu. Orang ingin mengumpulkan harta dengan berjualan. Dia berusaha untuk meyakinkan pembelinya atau kliennya atau calon korbannya dengan segala macam cara, termasuk dusta. Nah, dia masuk. Bikin iklan, termasuk menjual tokoh. Saya kadang-kadang bingung ya. Agi, Mama Dede, siapa lagi? Terus dokter Terawan,
terus ada juga jenderal, mosok meriang semua. Titik Puspa, Masya Allah. Itu emang benar dia meriang, benar nggak? Tapi ada nggak undang-undang untuk menangkap pelakunya? Apapun dia lakukan untuk meyakinkan orang supaya orang mau dengan produknya. Itu hanya saling menipu kok. La'uzayyinanna lahum fil ard. Kami akan tampakkan indah mereka melakukan keburukan. Ada? Saya itu dulu, enggak saya itu tetangga saya itu badannya itu jarinya itu sudah hampir membusuk lah. Tapi begitu saya kasih obat ini, langsung dipotong lagi. Macam-macam dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Akhlis pada alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kala. Ikhlaslah kamu, yaitu bahwa kamu tidak menghendaki dengan semua ketaatan yang kamu lakukan kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Dia, Allah. Dan semua yang kita lakukan diposisikan sebagai taqarrub kepada Allah, sebagai ibadah pada Allah, sebagai penghambaan pada Allah. Dia aja. Ibadah kepada hasim, hamba-hambamu yang mukhlas, ya ikhlas, al-mukhlasun. Kalau begitu berarti yang kita urus apa ini dia? Urus hati dulu ya. Diurus deh, supaya manteng ke Dia, supaya kita setiap saat menginginkan dekat dengan Allah. Rasa bahagia kalau bisa dekat dengan Allah. Kita melamar tiap saat, bekerja, berjuang setiap saat supaya ingin dekat dengan Allah. Ada rasa enak. Nah, semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah harus lebih besar daripada mendekatkan diri kepada sesama makhluk. Karena dekat dengan makhluk itu pada akhirnya merepotkan kita juga, menyusahkan kita juga. Karena apa? Tidak semua yang kita cintai mencintai kita. Nah, Allah, apa sih yang menyebabkan iblis begitu bersemangat? Dan iblis itu nggak pernah bohong, bahwa dia bohong gitu. Kecuali satu kali dalam cerita ayat kursi ya. Dia itu benar sekali doang itu. Iblis itu nggak pernah bohong dengan sumpah-sumpahnya dilaksanakan penuh. Karena ada rasa iri dengki. Maka kita tidak bisa menyembuhkan penyakit orang yang memang dalam dirinya ada rasa dengki. Begitu Adam dilantik menjadi presiden di sorga, selesai nggak urusan iblis. Nah, dia laksanakan program pertama. Bagaimana? Dia berjuang supaya Adam dan Hawa bisa. Usaha memisahkan antara presiden Adam dengan wapres Hawa itu kerja iblis. Sebab kalau tidak berpisah, ayem. Yang dipakai konstitusi, ayat yang dipakainya. Pemutar balikan makna ayat. Diwaspadai. Adam dan Hawa sudah terjatuh. Dia masuk di lingkungan istana Adam dan Hawa. Tapi dia melakukan sesuatu yang tadi itu. Shaddaqa iblis. Meyakinkan betul. Statementnya itu meyakinkan betul. Sehingga Adam dan Hawa memahami bahwa apa yang disampaikan iblis itu demi kejayaan dia. Padahal untuk kejatuhannya. Dia lupa bahwa iblis itu punya karakter sengkuni. Dia gagal meraih kekuasaan, tapi dia ingin menjatuhkan siapapun yang berkuasa.
Wah, nanti akan sangat berbahaya kalau sampai bertemu satu lagi. Tapi fungsi ini diambil oleh iblis dua-duanya. Satu, dia berjiwa sengkuni, tapi mulutnya adalah penasehat spiritual. Jatuh Adam dan Hawa berantakan, turun dari Al-Jannah. Selesai? Belum selesai. Adam dan Hawa, Adam dan istrinya sudah dihinakan, anak cucunya nanti Kabil juga dijatuhkan. Itu kinerjanya. Terus sampai ke bawah, tidak ada akhirnya. Maka jauhilah sifat iri dengki. Sebab apa? Bayangkan kalau iblis sudah 2000 tahun beribadah, tapi pahala ibadahnya hilang semua. Hilang semua. Karena ini. Yang tampak memang kesombongan, tapi dalamnya ada iri dengki. Rasul mengingatkan kita semua, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hindari olehmu sifat iri dengki, karena sesungguhnya iri dengki itu akan membakar, akan memakan, akan menghabiskan semua kebaikanmu sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Jadi hasad itu api panas. Ingat, kalau orang yang iri panas apa dingin hatinya? Iya kan? Panas ya. Orang lain dapat, kalau digambar tuh rambutnya berdiri. Panas. Api yang membakar. Dan api itu kalau masih baru menyala kecil buru-buru dipadamkan ya. Kalau tidak buru-buru, apalagi ditiup sama tetangga. Ditiup angin tetangga, mungkin gede baik. Habis tuh kayu bakarnya. Maka amalmu akan habis, kebaikanmu akan habis, karena kamu membiarkan ada penyakit hasad di hatimu. Apa yang kita iri coba? Maka berpikirlah bahwa hidup ini sementara, dunia akan berakhir, dan semua kebesaran kemuliaan itu juga akan berakhir. Pertanyaan kita, apakah kebesaran kemuliaan itu juga akan membuahkan kebaikan di akhirat atau sebaliknya? Yang penting gampang aja kalau kita biarin nggak punya jabatan juga, biarin nggak punya nggak punya harta juga, yang penting masuk surga, kan itu aja, singkat aja. Konsentrasikan sekarang bagaimana kita masuk surga gitu aja lah. Jangan terlalu muluk-muluk. Gua mah kagak penting, biar rumah kecil ya nggak apa-apa, yang penting gua masuk surga daripada lu gede. Itu aja. Jabatan tinggi-tinggi, akhirnya turun juga. Nanti habis jabatanmu kau mati masuk kemana, itu yang penting. Konsentrasikan itu. Tapi setan ngipas-ngipasin, mendingan jabatan tinggi tuh, hormat tuh, bisa ngambil duit sembarangan. Lalu kita percaya bener sama setan. Ya illal qalila ya, illa fariqan. Hanya sekelompok kecil yang gagal setan bujuk itu. Jangan-jangan kita termasuk yang itu tadi, yang bisa diyakinkan setan. Nah, hamba menyatakan, ingat, setan itu innasyaitanal lil insani aduwwum mubin. Setan itu musuh manusia. Yang namanya musuh itu tidak pernah menginginkan kita bahagia. Dan yang namanya musuh itu setiap saat akan berganti senjata dan strateginya. Waspadalah. Senjata yang kemarin mungkin sudah tidak terpakai lagi. Strategi kemarin mungkin tidak terpakai lagi. Karena apa? Kita sudah membacanya. Ada yang sulit. Kapan? Ketika setan melakukan pendampingan pada kita semua. Ketika setan bersama-sama dengan kita, menemani kita mulai dari tidur sampai melek, sampai semua perjalanan dia ada di samping kita.
rasa-rasanya kita sulit untuk bebas darinya. Awas lo Bang, dia kan bareng kita. Padahal ketika kita melompat, setan minggir, kan bisa saja. Setan minggir. Maka ayo kita selalu hati-hati apabila ada bisikan di dalam batin kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan diikuti. Walaupun kemudian kalau diolah kadang-kadang seperti jadi baik, ya kan? Seperti jadi baik. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari godaan setan, dari gangguan setan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatur hawa nafsu kita semuanya. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin. Wassalam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.